Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih gimana ceritanya candi-candi megah kayak Borobudur atau Prambanan bisa ada di Indonesia? Padahal kan akarnya, agamanya itu datang dari India yang jaraknya ribuan mil. Nah, kali ini kita akan coba bongkar salah satu teka-teki sejarah yang paling menarik. Gimana sebuah ide besar dari jauh sana nggak cuma datang, tapi justru melebur, bersatu, dan akhirnya menciptakan sesuatu yang baru dan khas Indonesia. Jadi, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya budaya Hindu-Buddha dari India bisa mengubah wajah Nusantara secara total, tapi tanpa adanya penaklukan atau invasi militer sama sekali? Ini bukan cerita soal perang. Ini cerita tentang pertemuan, dialog, dan yang paling penting, kreativitas luar biasa dari nenek moyang kita. Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan besar tadi, kita harus jadi detektif sejarah dulu. Yuk kita telusuri bareng-bareng jejak-jejak yang ditinggalkan, semacam bisikan-bisikan dari masa lalu yang membuktikan kalau hubungan antara Nusantara dan India ini memang benar-benar terjadi. Nah, lihat deh buktinya. Keren banget kan? Petunjuknya itu datang dari berbagai penjuru dunia kuno. Ada catatan dari ahli geografi Yunani, ada dari teks keagamaan di India, bahkan sampai catatan perjalanan biksu dari Tiongkok. Ini nunjukin satu hal yang penting. Nusantara dari dulu itu bukan tempat yang terisolasi. Justru sebaliknya, ini adalah persimpangan peradaban global yang sibuk banget. Dan ini bukan cuma kata orang luar loh. Nenek moyang kita sendiri meninggalkan jejak yang sangat jelas. Ada di batu-batu prasasti, ada di naskah-naskah lontar, dan tentu saja di candi-candi megah yang masih berdiri sampai sekarang. Semua ini adalah bukti nyata kalau ide-ide baru itu nggak cuma didengar, tapi benar-benar diresapi, diolah, dan dijadikan bagian dari diri mereka sendiri. Oke, jadi buktinya kuat. Hubungan itu nyata. Tapi pertanyaan selanjutnya, dan ini yang paling seru, siapa yang jadi perantaranya? Siapa yang membawa ide-ide ini ke Nusantara? Nah, disinilah para sejarawan berdebat sengit. Ada 5 teori utama yang mencoba memecahkan misteri ini. Mari kita lihat para tersangkanya. Teori pertama, kesatria atau para prajurit. Mereka datang menaklukkan. Masalahnya, nggak ada bukti arkeologis soal invasi. Oke, coret. Kedua, kaum Waisya, para pedagang. Mereka datang, berdagang lalu menetap. Masuk akal tapi pedagang biasanya nggak mendalami kitab suci atau bahasa Sanskerta. Lanjut, teori Brahmana, para pendeta yang diundang. Ini kuat, tapi ada pantangan bagi mereka untuk menyeberangi lautan. Teori terakhir, kaum Sudra. Rasanya nggak mungkin ya mereka yang menyebarkan budaya tingkat tinggi. Jadi semua teori ini punya lubang besar. Terus teori mana dong yang paling kuat? Nah, jawabannya ini yang keren. Teori yang paling diterima para ahli sekarang justru membalikkan semua logika tadi. Namanya teori arus balik. Dan teori ini menempatkan orang Indonesia bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek. Bukan sebagai penerima pasif, tapi sebagai aktor utama dalam sejarahnya sendiri. Coba deh bayangin prosesnya kayak gini. Para bangsawan dan kaum terpelajar di Nusantara dengar tentang peradaban India yang maju lewat para pedagang. Mereka nggak cuma nunggu, tapi mereka sendiri yang berinisiatif, berlayar ke India untuk belajar langsung di pusatnya. Di sana, mereka mendalami ilmu agama, politik, sastra. Setelah ilmunya cukup, mereka pulang ke tanah air. Tapi mereka nggak meniru mentah-mentah. Mereka justru memilih, memilah, dan mengadaptasi ilmu itu supaya pas dengan kondisi dan kepercayaan yang sudah ada di sini. Keren kan? Nah, inilah bagian yang paling menakjubkan dari semua ini. Proses tadi itu bukan sekedar copy-paste budaya. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah proses penciptaan ulang yang sangat kreatif, yang menghasilkan sebuah perpaduan unik, sebuah budaya baru yang sangat khas Indonesia. Para ahli punya istilah keren untuk proses ini, namanya akulturasi. Akulturasi itu bukan berarti budaya lama hilang diganti budaya baru. Bayangin aja kita mencampur cat warna biru dan kuning, hasilnya jadi warna hijau kan? Warna baru yang unik, tapi unsur biru dan kuningnya tetap ada di dalamnya. Nah, seperti itulah yang terjadi. Contoh yang paling jelas dan paling spektakuler itu ada di arsitektur. Kita lihat saja Borobudur. Idenya memang monumen Buddha dari India. Tapi coba perhatikan bentuk dasarnya. Itu adalah punden berundak. Sebuah struktur piramida bertingkat yang merupakan konsep asli Nusantara untuk memuja arwah leluhur. Jadi ini adalah sebuah ide global yang dibangun di atas fondasi kearifan lokal. Jenius banget. Hal yang sama terjadi di dalam kepercayaan dan struktur sosial. Sistem kasta dari India memang dikenal, tapi nggak pernah diterapkan sekaku di negara asalnya. Fungsi candi juga dimodifikasi. Di Indonesia, candi itu bukan cuma rumah untuk dewa, tapi juga berfungsi sebagai makam dan tempat pemujaan bagi raja yang sudah meninggal dan dianggap menyatu dengan dewa. Lagi-lagi, ini adalah perpaduan antara ajaran Hindu-Buddha dengan kepercayaan pemujaan leluhur yang sudah ada sebelumnya.
Bahkan di dunia cerita pun, perpaduan ini kelihatan jelas banget. Kisah epik Ramayana dan Mahabharata dari India memang diadopsi, tapi para pujangga dan dalang lokal nggak berhenti di situ. Mereka menciptakan tokoh-tokoh baru yang nggak akan pernah kita temukan di versi aslinya di India. Punakawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Mereka ini adalah suara kearifan lokal, suara rakyat di tengah-tengah kisah para dewa dan kesatria. Jadi, setelah melihat semua ini, apa artinya bagi kita hari ini? Ternyata, proses yang terjadi ribuan tahun yang lalu ini meninggalkan warisan dan pelajaran yang masih sangat relevan sampai sekarang. Ada satu kalimat yang bisa merangkum semuanya dengan sangat baik. Intinya, nenek moyang kita itu bukan konsumen budaya yang pasif. Mereka adalah arsitek kebudayaan yang aktif. Mereka selektif, mereka kreatif, dan mereka percaya diri dengan identitas lokal mereka. Mereka mengambil apa yang baik dari luar, tapi membentuknya kembali menjadi sesuatu yang Indonesia banget. Nah, ini membawa kita ke pemikiran terakhir. Proses akulturasi, proses perpaduan kreatif ini sebetulnya nggak berhenti di masa lalu. Proses ini terus terjadi, bahkan sekarang di sekitar kita. Coba deh kita pikirkan, dalam musik, makanan, atau gaya hidup kita hari ini, di mana lagi kita bisa melihat perpaduan antara yang lokal dan global. Ternyata, gema kreativitas nenek moyang kita ribuan tahun lalu itu masih terdengar sangat jelas hingga hari ini.